Hasilnya daunnya segar-segar semua guys. Lihat, tidak ada satupun daun yang mengering. Tanaman hias jenggot musa ini memang sangat unik ya guys. Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips tentang apa, yaitu ini dia jenis tanaman hias yang sensitif pada pupuk kimia. Buat teman-teman yang sedang menanam tanaman hias di rumah nih, tanaman hias jenis apa saja sih yang sedang dirawat? Tulis ya di kolom komentar. Karena pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips ya, yaitu seputar tanaman hias yang mengalami kendala dalam pemberian pupuk kimia. Seperti contohnya adalah pupuk NPK 1616. Nanti di pertengahan video saya akan jabarkan lebih detail ya jenis tanamannya apa dan efeknya seperti apa dari pemberian pupuk kimia NPK 1616. Karena saya sudah sering menanam jenis tanaman hias ini, tapi ada efek samping yang menurut saya cukup mengganggu ya, yaitu biasanya daunnya pada mengering. Emang tidak mati sih tanamannya, tapi cukup mengganggu dari segi keindahannya ya. Makanya jangan kemana-mana. Di video berikut ini saya akan jabarkan jenis tanaman hias apa sih yang dimaksud. Nah langsung aja yuk, ini dia. Oke guys, di urutan yang pertama, tanaman hias yang menurut saya itu sensitif terhadap pupuk kimia adalah ini ya. Ini adalah tanaman hias suplir. Ini adalah tanaman yang udah saya rawat selama 1 bulan lebih ya. Dan selama 2 minggu itu pertama kali saya menggunakan pupuk NPK 1616. Dan hasilnya itu ada beberapa dari bagian daunnya yang mengering ya. Nah kita lihat yuk untuk bagian tanaman hias yang mengeringnya. Nah ini dia ya, lihat ada beberapa daun yang mengering, walaupun tidak semua ya, tapi tetap subur tanamannya ya. Jadi warna daunnya tetap hijau, cuma ada beberapa dari daun-daunnya yang agak mengering, khususnya di bagian-bagian bawah ini. Ini saya berikan pupuk NPK padahal sudah menggunakan dosis yang rendah ya, yaitu untuk air 5 liter pupuk NPK-nya adalah setengah sendok makan. Itu kalau diuji coba dengan TDS meter itu hasilnya adalah 12.000 ppm, yaitu itu adalah nilai yang disarankan untuk tanaman hias guys, yaitu nilai kepekatan pupuknya adalah 12.000 ppm. Itu sebenarnya aman ya untuk jenis tanaman hias, cuman untuk tanaman jenis suplir saya nggak tahu ya, itu kok agak mengering untuk daun-daunnya. Lalu setelah 2 minggu kemudian saya menyetop untuk penggunaan pupuk NPK 1611 dan kemudian saya memberikan dengan pupuk organik aja. Hasilnya lihat guys, ini daun-daun yang baru ya. Nah itu dia hasilnya, daunnya segar-segar semua guys. Lihat, tidak ada satupun daun yang mengering, bahkan keluar lagi untuk daun-daun barunya. Nah lihat, ini masih daun-daun baru ya. Nah lihat, masih kecil dan agak mengkeriting. Ini nggak kering ya, ini karena daunnya masih kecil, jadi warnanya agak kecoklatan. Nanti kalau sudah agak besar atau sudah mulai besar daun-daunnya, itu akan seperti ini. Nah ini dia, kinclong daunnya ya. Jadi beda sekali dengan hasil penggunaan pupuk kimia NPK pada tanaman suplir. Nih yang bagian yang daun yang lamanya ya, yang awal penggunaannya saya menggunakan pupuk NPK. Nah dari tanaman suplir saya ini saya bisa menyimpulkan bahwa penggunaan pupuk NPK buat suplir itu boleh-boleh saja, cuman untuk dosis yang distandarkan yaitu 12.000 ppm, berarti itu masih ketinggian guys. Berarti mungkin untuk air 5 liter itu NPK jangan setengah sendok makan, bisa 1/4 sendok makan, bahkan bisa 1/5 sendok makan untuk air 5 liter, jadi sedikit sekali. Tapi untuk lebih safety-nya, amannya, lebih baik gunakan pupuk organik aja ya. Pupuk organiknya apa? Seperti biasa ya, teman-teman bisa buat sendiri dari air leri atau air cucian beras, dicampur dengan gula merah dan IE4, lalu didiamkan selama 2 minggu. Apabila sudah berbau tape, bisa dipakai dengan dosis air 1 liter, pupuk organiknya 60 ml. Atau buat teman-teman yang tidak sempat membuatnya, bisa menggunakan pupuk buatan saya ini ya, pupuk organik seperti biasa. Pupuk organik cair channel Zamroni yang mengandung daun kelor. Daun kelor sangat bagus ya untuk pertumbuhan tanaman, sehingga bisa menghasilkan daun-daun suplir yang sangat segar ya, sangat hijau. Lihat,
ini daun baru dengan pupuk organik buatan saya, dan ini juga calon-calon daun baru yang muncul setelah penggunaan pupuk organik. Dan buat teman-teman yang sudah mempunyai tanaman supir yang sudah terlanjur mengering seperti ini, kita bisa memangkasnya aja ya, bagian-bagian daun mengeringnya. Nah, seperti ini. Kita pangkas-pangkasin aja. Nah, seperti ini ya guys. Kita buang-buangin bagian-bagian mengering. Kemudian jangan lupa disiram dengan pupuk organik rutin seminggu 2 kali. Dan jangan lupa pula untuk tanaman suplir ini jangan dikenakan sinar matahari langsung ya, tapi di tempat terbuka pada saat siang hari itu terang kondisinya, dan sirkulasi udara jangan lupa ya, yang sangat bagus untuk aliran udaranya. Oke, itulah syarat untuk perawatan tanaman suplir. Jangan lupa untuk media tanamnya yang poros ya, yaitu penggunaan dari sekam bakar dan pupuk kambing. Sekam bakarnya 1 bagian dan pupuk kambingnya 1/2 bagian. Kita lanjut ya untuk tanaman yang kedua. Ini dia. Nah, lalu untuk tanaman yang kedua, ini ya. Ini adalah tanaman hias pakis saya yang sudah sangat rimbun guys. Nah, lihat. Nah, itu dia, rimbun sekali bukan? Nah, ini adalah efek pemberian dari pupuk organik yang saya berikan ya. Awalnya ini saya berikan dengan penggunaan pupuk NPK 1611 ya, sama seperti yang saya gunakan untuk tanaman suplir. Dan hasilnya itu walaupun subur tapi agak sedikit ada dari bagian-bagian daunnya yang enggak mengering ya. Nah, ini dia. Nah, itu dia guys, ujung-ujungnya agak mengering ya. Jadi menurut saya itu kurang sempurna. Beda sekali pada saat saya menggunakan dengan pupuk organik. Nah, itu bagian atas-atasnya itu sangat subur ya, tidak ada satupun daun yang mengering. Jadi benar-benar sempurna 100%. Nah, padahal yang saya lakukan pada awal perawatan itu pupuk NPK-nya sama ya, yaitu dengan dosis yang standar 5 liter air bersih, pupuk NPK-nya setengah sendok makan. Setelah saya ukur dengan TDS meter itu 12.000 ppm. Harusnya untuk semua jenis tanaman hias itu tanamannya akan subur ya, tidak ada efek mengering. Tapi beda dengan tanaman hias pakis ini, itu ada efek dari sedikit daun yang mengering. Makanya saya hentikan, kemudian saya beralih ke pupuk organik aja. Hasilnya sangat luar biasa ya. Muncul daun-daun baru dan semuanya segar hijau, tidak ada sedikit pun daun yang mengering. Cantik bukan? Nah, untuk tanaman hias pakis ini sama ya seperti suplir, jangan dikenakan sinar matahari langsung, tapi bisa diletakkan di teras rumah. Kondisi siang hari itu terang dan sirkulasi udara yang bagus. Bisa menggunakan pupuk organik ini seminggu 2 kali ya. Untuk penyiraman air biasa bisa 2 hari sekali, lalu pupuk organiknya bisa hari ke-4 dan hari ke-8. Oke. Untuk media tanam juga sama ya, yaitu sekam bakar dan pupuk kambing. Sama seperti media tanam untuk tanaman suplir juga. Nah, kita lanjut ya untuk tanaman yang ketiga apa? A few moments later. Nah, untuk tanaman hias yang ketiga adalah ini ya guys. Ini adalah tanaman hias jenggot musa. Buat teman-teman yang mungkin belum mengenal baik dengan tanaman jenggot musa ini, tanaman hias jenggot musa ini memang sangat unik ya guys. Karena tidak memerlukan media tanam, jadi hanya kita gelantungkan aja. Misalkan menggunakan kawat ram seperti ini ya. Ini. Nah, ini ya kawat kotak-kotak seperti ini, kita bisa menggunakannya atau membelinya di toko material. Kemudian untuk tanaman jenggot musanya kita tinggal taruh aja ya. Ini cara perawatannya juga sudah pernah saya share ya di video saya yang terdahulu. Teman-teman nanti bisa cek ya linknya. Nah, ini juga awalnya itu saya menggunakan semprotan dari pupuk NPK 1611 juga pupuk Gandasil. Nah, kita lihat lebih detail yuk. Nah, ini dia guys, bagian dalamnya ada sedikit bagian yang mengering ya. Harusnya warnanya itu putih ya, tapi ini ada sedikit warna-warna yang mengering di bagian dalam-dalamnya. Walaupun tidak begitu kelihatan ya. Cuman ini efek dari pemberian pupuk kimia yang menurut saya itu kurang bagus untuk tanaman hias jenggot musa ini. Nah, lalu setelah saya menggunakan pupuk organik dengan cara saya semprotkan, atau bahkan saya celupkan kadang ya ke dalam ember yang berisi lautan pupuk organik, hasilnya bagian bawah. Nah, lihat ini bagian bawah sangat segar ya, warnanya putihnya itu putih cemerlang, tidak ada satupun bagian yang mengering. Nah, lihat ya, bagus bukan? Ini perawatannya kalau pengen teman-teman tahu, ini cukup digantung di teras rumah ya, jadi tidak perlu sinar matahari langsung, sirkulasi udara yang bagus. Cara perawatannya bisa menggunakan pupuk organik buatan saya ini ya, yaitu dari penggunaannya dosis
1 liter air bersih, pupuk organiknya 60 ml dilarutkan. Kemudian untuk penggunaannya pada tanaman hias jenggot musa ini bisa disemprotkan atau bisa kita celupkan ke dalam ember yang berisi larutan pupuk organik ya. Ini diberikan 2 hari sekali. Buat teman-teman yang pengen tanaman-tanaman yang unik, tanaman hias jenggot musa ini bisa menjadikan sebagai rekomendasi ya buat tanaman hias teman-teman di teras rumah. Nah, dari ketiga tanaman hias ini, sekarang saya bisa menyimpulkan ya, buat tanaman hias yang batang tanamannya itu kecil, nah kita bisa lihat contoh ya pada tanaman hias sublir ini batang tanamannya itu sangat kecil ya guys, sebesar apa ya, dengan lidi pun masih besaran lidi, jadi besarnya bisa saya samakan dengan kawat yang sangat kecil ya. Nah lihat itu hitam ya. Lalu yang kedua juga untuk tanaman hias, yaitu pada tanaman hias pakis ini untuk batang tanamannya juga sangat kecil. Jenggot musa yaitu pada batang-batang tanamannya sangat kecil ya, sebesar benang. Bahwa tanaman hias yang batang tanaman kecil itu menurut saya sangat sensitif ya pada jenis pupuk kimia seperti NPK, Gandasil, dan lain sebagainya. Mungkin dari teman-teman selain ketiga tanaman hias ini tahu jenis tanaman hias apalagi yang batang tanamannya kecil, tulis ya di kolom komentar. Jadi untuk tanaman-tanaman hias yang berbatang kecil seperti ini lebih cocok dengan penggunaan pupuk organik guys. Jadi itu ya yang bisa saya simpulkan dari pengalaman saya selama merawat tanaman hias yang berbatang tanaman hias yang kecil. Ataupun dengan pupuk kimia yang seperti NPK dan merek-merek yang lainnya, itu penggunaannya untuk dosisnya sangat kecil sekali. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, and comment. Tekan tombol notifikasinya agar selalu mendapat notifikasi dari video-video saya yang paling baru. Sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Dadah! Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.